الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah mushola al-barakah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah telah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, yang mana sekarang kita hari yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk melakukan ketaatan kepadanya dan untuk melakukan berbagai macam ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan ibadah yang lainnya. Allahumma amin. Kemudian jemaah, kita akan melanjutkan kajian tentang masalah tarhib Ramadan ke-8, yang mana pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang masalah yaitu binaul jannah, yaitu tentang bangunan surga dan tanahnya. Ya, silakan jamaah, bangunan surga dan tanahnya. Disebutkan oleh muallif hafizahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jannah, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yang menjawab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah surga, maka Nabi menjawab, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannah yahya la yamut. Itu barang siapa yang masuk ke dalam surga, kata Nabi, ya maka dia akan hidup selamanya dan dia tidak akan mati. Ya, barang siapa yang masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW, maka dia akan hidup dan dia tidak akan mati. Wa yan'amu la yabasu. Kemudian kata Nabi SAW, ya, orang tersebut akan terus mendapatkan kenikmatan, tidak akan susah. Ya, berbeda dengan kita yang tidak di dunia, yang mana di dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan usaha, penuh dengan perjuangan. Ya, berbeda dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan mati dan dia akan hidup terus menerus. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak akan pernah susah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, kemudian Nabi menyebutkan wala tabala thiyabuh, dan bajunya tidak akan lusuh. Ya, bajunya itu tidak akan lusuh. Maksudnya apa? Bajunya itu tidak akan buruk, ya, tidak akan lapuk. Ya, berbeda dengan di dunia, ya enggak. Ya, mungkin kita dulu ya beli baju lebaran, maka bajunya apa kita pakai usang sudah. Ya, warnanya sudah tidak secara waktu pertama kali kita beli. Nah, berbeda di surga. Ya, di surga nanti bajunya tak pernah lapuk, jemaah. Bajunya tidak pernah usang, tidak pernah buruk. Kemudian kata Nabi SAW, wala yubla syababuhu, dan ia tak akan hilang masa mudanya. Artinya orang yang masuk ke dalam surga, maka dia akan senantiasa muda. Ya, dia tidak akan pernah tua. Berbeda di dunia. Di dunia, ya mungkin ya orang tua kita dulu, ya mereka pernah merasakan waktu muda sama dengan kita. Tapi masa mudanya itu apa telah berlalu. Masa mudanya itu telah lewat, dan sekarang ya dia sudah tua. Rambutnya mulai memutih, jenggotnya mulai memutih. Ini pertanda apa jamaah? Bahwasanya begitu dekat kematian. Ya, begitu dekat ya kematian. Ya, kemudian kata Nabi, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Qila ya Rasulullah, kaifa bina'uha?" Nah, ini sisi pendalilan kita.
Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana bangunannya? Subhanallah, bangunannya jamaah. Ya istana-istana di surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min fiddatin. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau menjawab bahwasanya bangunannya yang pertama ada yang batanya terbuat dari perak. Ya, wala binatun min dahabin, dan ada juga bangunannya dari emas. Subhanallah. Ya, bangunannya dari perak dan emas. Ya Allah, indahnya ya enggak? Ya, di sini walaupun kayanya orangnya enggak, maka rumahnya tak mungkin terbuat dari perak. Bangunan rumahnya tak mungkin dibuat dari emas. Kenapa? Kalau terbuat dari perak atau emas, mungkin banyak maling yang akan datang ke rumahnya mengambil, dikikis sedikit dia dah banyak duit. Ya, subhanallah, di surga ya bangunannya dari apa? Emas dan perak. Kemudian kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW, ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, lalu kata Nabi SAW, ya, Nabi menyebutkan bahwasanya milatuha, ya, miskun, yaitu apa? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya adukannya semennya jamaah itu dari misik. Ya, semennya dari misik. Ya, wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Subhanallah. Kerikilnya dari mutiara dan permata. Ya, kerikilnya dari mutiara dan apa tadi? Ya, kerikilnya dari mutiara dan permata. Mutiara dan permata. Kemudian kata Nabi, wa turabuha, dan debunya tanahnya az-za'faran, yaitu dari za'faran. Subhanallah. Ya, ini adalah tentang bangunan-bangunan surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya apa? Di dalam hadis ini Nabi pernah ditanya tentang surga, maka Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang masuk surga, maka mereka apa? Yang pertama, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, terus tidak akan mendapatkan menderita, tidak mungkin, kesusahan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa, yaitu apa? Usianya muda, tidak pernah tua. Dan yang ketiga, pakaiannya tidak pernah usang, pakaiannya tidak pernah buruk. Dan yang keempat, bangunannya itu, ya, bangunan batanya itu terbuat dari perak dan emas. Ya, kemudian adukannya semennya dari lumpur kasturi. Ya, kemudian yaitu apa? Batu batanya, ya, itu dari mutiara dan perak, dan tanahnya daripada za'faran. Ya, za'faran ini adalah yaitu apa? Sesuatu hal yang apa namanya? Sejenis parfum, ya, yang wangi. Ya, subhanallah, inilah tentang bangunan di dalam surga. Kemudian jemaah, hadis yang berikutnya, hadis ke-28 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mugharan min misqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga terdapat tempat berkubang dari kasturi, seperti tempat berkubangnya binatang kalian di dunia. Subhanallah. Ya, jadi ada kubangan kasturi. Ya, ada kubangan kasturi yang mana kata Nabi SAW, tempat berkubang itu sama dengan tempat berkubangnya binatang kalian di dunia. Kalau kita melihat ya enggak, kerbau atau sapi berkubang di dalam lumpur. Nah, nanti di surga seperti itu, ada kubangan kasturi. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, ya, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW yang menyebutkan, ya, dari Anas bin Malik meriwayatkan an Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya kata Nabi, aku telah masuk ke dalam surga. Aku memasuki surga, kata Nabi. Ternyata di dalam surga itu terdapat kubah-kubah yang terbuat daripada mutiara, dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Maka jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di dalam
hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif, maka di sini terdapat bahwasanya yang pertama, bangunan surga itu begitu indah. Ya, indah, surga itu adalah sesuatu yang indah. Ya, bangunannya begitu indah. Kemudian yang kedua, bangunan surga itu terbuat dari perak dan emas. Kemudian tanahnya dari kasturi, za'faran, dan batu-batanya dari mutiara. Ya, dari mutiara. Kemudian ya, batu-batanya itu terbuat dari mutiara dan dari mutiara. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ini semua keindahan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Uiddat lil muttaqin." Yang mana bahwasanya surga beserta kenikmatannya di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita di bulan suci Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak membaca doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surganya. Dan ini tentu saja menjadi cita-cita kita jamaah, agar bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai ketaatan, ya terlebih di bulan Ramadan, bulan yang terdapat keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa fusidat asyayatin." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menyebutkan apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan para syaitan dibelenggu ketika itu. Maka maksudnya dibukanya pintu surga adalah para ulama menjelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan tersebut begitu banyak kebaikan, amalan ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah pada bulan tersebut, dan ditutupnya pintu neraka, begitu sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin dan syaitan diikat. Maka maksudnya adalah bahwasanya mereka itu para syaitan tidak leluasa menggoda anak Adam, ya tidak pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan memudahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan, yaitu melakukan puasa di siang harinya dan dilanjutkan dengan qiyamul lail pada malam harinya, dan dilanjutkan dengan kita memperbanyak membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu masuk kepada Al-Faslul Ashir, yaitu fasal yang ke-10, yaitu tentang istana-istana surga, kamar-kamar surga dan tenda-tenda surga. Maka subhanallah, ya di dalam surga itu adalah sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kenikmatan surga. Dan di antara kenikmatan surga juga jemaah rahiman rahimakumullah, bahwasanya di dalam surga tersebut terdapat istana-istana, terdapat kamar-kamar, terdapat tenda-tenda di dalamnya. Maka marilah kita bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif di dalam kitab beliau ini. Dalil yang pertama adalah di dalam Al-Quran surah Taubah ayat 72, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa masakina thayyibatan fi jannati adn." Ya, dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat yang baik. Wa masakina thayyibatan, ya, dan tempat yang baik. Mereka mendapatkan tempat yang baik bagi siapa? Orang yang bertakwa tentunya. Orang yang ketika di dunia mereka habiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini maka mereka akan mendapatkan tempat yang baik. Apa itu tempat yang baik? Yaitu di dalam surga Aden. Ya, di dalam surga Aden. Kemudian yang kedua adalah di dalam Al-Quran surah Saba ayat 37, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahum fil ghurfati aminun, dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka
dan mereka aman sentosa, kata Allah, di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, dan mereka di tempat-tempat yang tinggi dalam keadaan aman. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 75, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salaman. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan diberi balasan tempat yang tinggi, yaitu di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Subhanallah. Maka di dalam ayat ini jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya balasan orang-orang yang melakukan kebaikan, balasan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan di dunia, maka mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Subhanallah. Kemudian jemaah, ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 20, ya dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 60, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya akan tetapi kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka mendapatkan kamar-kamar di surga, ya, dan di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat. Jadi apa? Kita itu nanti di dalam kemah-kemah, di dalam kamar-kamar, dan di atasnya ada kamar pula. Lalu di bawahnya mengalirlah sungai-sungai. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 72, dan ini sebagai penutup ayat yang akan kita baca pada pertemuan kali ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam. Subhanallah. Yaitu bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah tersebut. Subhanallah jemaah. Ternyata di dalam kemah itu ada istri kita. Ada bidadari-bidadari yang mana nanti akan kita sebutkan bagaimana karakteristik daripada bidadari tersebut. Jadi bidadari adalah wanita yang Allah ciptakan langsung. Subhanallah. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat yang lain, Allah sebutkan bahwasanya bidadari ini apa? Belum disentuh oleh jin dan manusia. Subhanallah. Dan dia tetap perawan jemaah. Ya berbeda dengan istri kita, ya enggak? Wanita-wanita di dunia, ya mereka tak perawan kalau seandainya apa telah berhubungan dengan suami mereka. Ya, dan itu terus ya berbeda dengan apa? Hurun. Berbeda dengan apa? Bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Begitu indahnya, begitu cantiknya mereka bidadari tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka bidadari-bidadari tersebut di dalam kemah-kemah yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Ya, akan tetapi jamaah nanti ya akan kita sebutkan juga kenikmatan yang paling tertinggi. Ya itu apa yang lebih daripada kenikmatan yang paling tertinggi, kenikmatan yang paling nikmat, mengalahi kenikmatan tentang bidadari, mengalahi tentang keindahan surga, dan yang semisalnya nanti akan kita sebutkan kenikmatan apakah itu di dalam surga yang paling nikmat. Subhanallah. Nah inilah yang kita rindukan jamaah. Maka kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia tidak ada bandingnya, tidak ada perbandingannya. Ya kalaupun di dunia, kalaupun kita merasakan kebahagiaan kenikmatan, maka apa? Itu hanya sedikit dan dia tidak kekal. Sebagai penutup jamaah, di dalam sebuah hadis ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada seseorang nanti ya pada hari kiamat dipanggil oleh Allah, yang mana dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Selama hidupnya tak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun, tak pernah. Ya dia terus mendapatkan ujian bertubi-tubi jemaah. Subhanallah. Lalu ketika dia dimasukkan ke dalam surga, satu celupan saja dimasukkan, lalu dikeluarkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan di dunia? Apa dibilang?
tidak pernah wahai Rabb. Subhanallah. Kenikmatan surga yang dia rasakan sedikit menghilangkan semua kesusahan dan ujian hidupnya selama dia di dunia, yang mana orang ini tak pernah sekalipun sedikit pun berbahagia di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang dia hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, ya dari kecil sampai dia mati, dan dia tak pernah menghadapi kesulitan sedikit pun. Ketika dia dicampakkan ke dalam neraka, lalu dia diangkat dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan di dunia? Maka dia mengatakan, wahai Rabb, tak pernah walaupun sesaat. Subhanallah. Ini adalah perbandingan yang sangat luar biasa. Tentu saja orang yang cerdas adalah mereka, yaitu apa? Berkeinginan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada apa? Siksa nerakanya Allah. Akan tetapi masuk surga itu sebagaimana telah kita sebutkan, jalannya terjal. Ya, jalannya panjang dan banyak batu-batu kerikil yang harus kita lalui, ya, dan banyak duri-duri yang harus kita singkirkan. Tentu saja masuk dalam surga Allah itu perlu perjuangan jemaah, perlu dengan yaitu apa? Perjuangan dan ikhtiar, ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya itu memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Allahumma amin. Nah, demikian jemaah, dan insyaallah ya nanti Senin kita lanjutkan ya, karena besok insyaallah kita ada kajian di Masjid Al-Ikhlas ya pada salat subuh besok. Jadi kajian ini kita lanjutkan pada Yaumul Isnin bismillah. Kita akan melanjutkan tentang istana-istana surga, kamar-kamar dan tenda-tendanya berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi kita sebutkan yaitu apa? Tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka nanti akan kita sebutkan yaitu di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.